warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Senang sekali kembali Valeria hadir di kesempatan hari ini edisi Kamis 7 Desember 2023 di lintas siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, seperti biasa di hari Kamis ini kita ada bincang sehat dan sudah hadir bersama Valeria, seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar layanan kesehatan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Mbak Nurse Siti Layyinah, sarjana keperawatan. Beliau adalah perawat dari unit dialisis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Halo, assalamualaikum Mbak Layin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kok aku udah tahu panggilannya Mbak Layin ya. Kan kita udah kenal tadi. Gitu ya. Oke, Mbak Layin gimana kabar? Kan Mbak siapa ini? Valeria. Oh iya, Mbak Valeria, betul, nggih. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Habis jaga nih. Iya, belum selesai nih. Oh, Di sini gitu ada ya, situ lagi. Udah diculik sama Mas Iya, Irfan gitu betul, ya. nggih. Oke, Mbak, hari ini kita bahas tentang layanan dialisis di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman kita yang ada di rumah nih nggak tahu nih dialisis itu apa gitu. Nah, supaya pemahaman teman-teman yang ada di rumah ini lebih jelas nih ya, kita mungkin bisa dengerin bareng-bareng nih apa sih sebenarnya layanan dialisis itu gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ria. Ini layanan dialisis ini di Rumah Sakit Aisyah ini termasuk layanan baru yang baru tanggal 20 November kemarin. Kita sudah bekerja sama dengan BPJS Mbak Ria ya. Untuk layanan dialisis sendiri itu terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal. Salah satu fungsi ginjal. Jadi tidak semua fungsi ginjal bisa digantikan oleh layanan dialisis itu. Salah satu fungsi ginjal yang bisa dilakukan terapi dialisis itu adalah menyeimbangkan cairan yang berlebih dalam tubuh serta mengeluarkan limbah-limbah yang ada dalam darah. Wah, seperti itu. Limbah-limbah. Iya, betul gitu ya. Iya. Kalau kita ngeliat limbah-limbah itu kan limbah itu dalam darah gitu. Iya, Waduh, betul. horor banget nih. Jadi istilah yang sebagian masyarakat kita ketahui adalah cuci darah. Iya, gitu ya. betul. Kalau di kita masa mencuci depan, darah gitu ya, iya. darah dikeluarkan, dicuci gitu. Gitu Iya, ya Mbak ya. horor banget ya kalau kita dengar masyarakat awam dengar cuci darah itu pasti horor banget. Padahal itu tidak sehoror itu. Gitu ya. Simpel banget Oh, untuk cuci darah gitu. itu. Jadi darah kita keluarkan tuh secara bersamaan kita masukkan lagi, kita keluarkan lewat alat. Nanti diproses, dicuci lewat situ, langsung kita masukkan lagi seperti itu. Oh gitu. Iya. Emang bener ya darah dikeluarkan. Iya, tapi nggak dikeluarkan semuanya dong, nggak langsung semuanya. Jadi Diisi secara lagi. bersamaan dikeluarkan, terus ada yang masuk juga gitu. Jadi nggak semuanya dikeluarkan, dicuci pakai rinso, pakai apa gitu, enggak. Digesok-gesok. Iya. Aduh, ini kalau Gitu. ya karena memang kita perlu tahu nih Mbak ya, cuci Iya. darah itu kayaknya serem banget gitu. Iya. Darahnya dicuci gimana caranya, orang darah di Iya. dalam tubuh kita gitu ya. Betul. Ternyata teknisnya itu darah dikeluarkan, tapi ada juga darah yang dimasukkan Betul, ke dalam betul, tubuh Mbak. kita. Iya. Jadi itu mungkin dalam kondisi di mana darah itu dalam posisi kotor berarti Mbak kalau dia dikeluarkan itu. Iya, karena salah satu fungsi dari ginjal kita tuh nyaring Tidak berfungsi gitu ya. Iya, orang-orang yang sudah dianjurkan untuk cuci darah itu mereka yang fungsi ginjalnya sudah tinggal 15%. Wow, Seperti itu. luar biasa. Ini berarti kondisi ginjalnya sudah parah banget ya. Iya, biasanya sudah tidak bisa pipis, terus bengkak Wow. kemana-mana, sesek, seperti itu. Oke, jadi dalam kondisi pasien yang sudah tidak bisa BAK, Sesek. sesak Sesek, nafas, iya, soalnya apa? Cairan yang harusnya dikeluarkan lewat pipis karena ginjal itu sudah tidak bisa berfungsi, akhirnya apa? Dia numpuk, desek sama paru-parunya itu. oh gitu ya. Akhirnya terjadilah proses cuci darah tadi ya. Iya. Wah, kasihan banget. Nah, biasanya nih Mbak, pasien-pasien yang seperti itu diderita oleh orang-orang yang berpenyakit apa nih biasanya?
Untuk cuci darah itu dilakukan pada pasien-pasien yang gagal ginjal. Oke, gagal Ya, ginjal. gagal ginjal itu ada dua, gagal Mhm. ginjal akut sama Mhm. gagal ginjal kronik. Oke. Iya, gagal ginjal akut kita bisa dicuci, nanti kita evaluasi Oke. sampai separah mana fungsi Mhm. ginjalnya yang rusak Mhm. gitu. Kalau sudah didiagnosa gagal ginjal kronis, Mhm. itu harus reguler dan seumur hidup Kak Ria. Oh, berarti yang kronis ini yang paling berbahaya, udah di atas ya, udah nggak ada lagi nih solusi lain gitu. Iya, ada sih Kak, ada solusinya transplantasi ginjal. Oh iya, itu yang Iya. biayanya wow Oh, gitu ya, dan iya. butuh sekali persiapan yang sangat luar biasa gitu. Oh begitu, jadi kalau akut masih ada Masih kita pemeriksaan evaluasi nanti. lagi, Iya. tapi kalau sudah kronis Harus reguler. seumur hidup. Iya. Wow. Dan itu biasa diderita oleh laki-laki atau perempuan? Kebanyakan. Kalau sebenarnya kalau di teori kemarin tuh ya Mhm. kebanyakan tuh di laki-laki, mohon maaf. Gitu. Ada penderita kebanyakan kita kausanya itu hipertensi, Oke. kencing manis, terus ada apa namanya ya, polikistik ginjal kalau di kita namanya, terus ada radang di ginjal. Oh gitu ya. Iya. Kebanyakan diderita oleh laki-laki secara teoritis. Walaupun sebenarnya perempuan juga ada yang melakukan dialisis gitu ya. Iya. Oke. Nah, biasanya nih orang yang melakukan layanan dialisis ini rata-rata umur berapa? Apakah anak-anak ada atau memang kebanyakan umur-umur dewasa? Gitu. Ada. Anak-anak? Iya, Luar waktu biasa. tapi nyuwun sewu untuk kami yang di Bojonegoro ini, kami belum bisa tuh untuk melakukan cuci darah pada anak-anak. Waktu kami sekolah dulu banyak anak-anak itu. Dengan kasus yang sama? Betul. Biasanya kalau anak-anak itu penyakit bawaan. Oh, begitu. Tapi rata-rata sekarang yang ada di Bojonegoro kasusnya dewasa ya? Iya, bukan hanya dewasa, remaja juga ada. Wow, luar biasa. Ini karena apa nih? Mungkin karena penyakit Ada penyakit bawaan, ada terus pola hidup. Mhm. Sekarang kita makanya ya Kalau penyakit bawaan apa nih, Mbak? gagal ginjal, penyakit bawaan itu ya memang ada gagal ginjal yang memang penyakit bawaan. Oh gitu ya. Ada Oh gitu ya. penyakit ginjal. Nah, lain lagi nih kalau dulu Ya. tuh ceritanya gini, orang yang kena penyakit ginjal itu dia karena banyak polah gitu, ginjal-ginjal gitu. Itu apaan gitu ya? Iya. Biasanya ginjal kan ada dua. Oh gitu. Ginjal kalau satu kan ginjal aja, Ya. kalau dua ginjal tuh. Betul banget nih. Oke, jadi penyakit beberapa jenis penyakit yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rain itu ya, itu mewajibkan atau mengharuskan seorang pasien itu melakukan layanan dialisis atau cuci darah gitu. Dalam kondisi seperti tadi ada akut, ada kronis kayak gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang harus kita persiapkan oleh seorang pasien yang akan melakukan tindakan dialisis ini? Kalau persiapan dari pasien sendiri sih apa ya, nggak ada persiapan khusus untuk pasien sendiri ya. Gitu ya. Ya, yang Dia harus tampil cantik. Oh enggak dong, gitu ya. Enggak juga ya, enggak juga ya. Enggak harus. Biasanya kita untuk persiapannya kita screening dulu aja. Oke. Ya screening, biasanya yang screening itu dokter spesialis penyakit dalam. Ya bisa enggak itu dilakukan cuci saat itu. Ya kita lihat kondisinya seperti apa, dan yang lebih paham kapan ini pasien bisa dicuci atau kapan pasien ini tidak memungkinkan. Pasien bisa dicuci. Dicuci darah maksudnya. Oke. Maaf, tidak terputus nih. Pasien bisa soalnya itu kebiasaan kalau sama teman-teman waktunya dicuci nih. Waktunya buka laundry. Iya, yang menentukan itu dokter spesialis dalamnya gitu. Bisa enggak ini pasien dilakukan cuci darah? Apakah ini kontraindikasi, nanti yang menentukan dokter spesialis dalam. Nanti setelah ada atas dari beliaunya baru kita siapkan untuk pasiennya. Pasiennya biasa aja. Biasa aja kayak kita gitu ya, jalan-jalan sendiri. Iya, betul. Oh gitu ya. Berarti kakunya kondisi umumnya itu juga sama seperti kebanyakan orang gitu ya. Apalagi yang sudah ada reguler tuh. Nggak ketahuan gitu ya? Nggak ketahuan. Pasien kita itu nyetir dari jauh itu mah biasa aja.
Tapi Pak motor dalamnya sendiri. sebenarnya yang luka ya, yang sakit Eh, itu ya. Gini, kita edukasi ke pasien-pasien gagal ginjal itu ini ya, jangan beranggapan jangan itu sakit gitu. Oke. Iya. Ya. Jadi memang itu penting gitu Iya, loh. karena dia seumur hidup. Betul. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mbak ya, aku mau nyanyi dulu. Iya, monggo, iya. Oke, kita akan break dulu untuk Siap. satu single berikut ini spesial Oke. untuk Anda Insan Muda Madani, dan bagi kamu yang penasaran nih ya dengan yang namanya layanan dialisis, bisa telepon di satu layanan saja di 0353 8917888 sampai nanti pukul 3 sore. Setelah ini Valeria bakal kembali, jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tegumar nomor 48 Bojonegoro. Masih juga bersama Mbak Lain, di mana beliau merupakan perawat dari unit dialisis dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan tepat sekali di kesempatan siang hari ini kita bahas tentang layanan cuci darah di Rumah Sakit Aisyah. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lain ya, sebenarnya ketika seorang pasien mau melakukan cuci darah itu tidak ada persiapan khusus gitu ya. Mungkin mandi kembang atau nggak perlu gitu ya, karena memang pasien-pasien untuk cuci darah itu rata-rata hampir sama seperti kita ya, bisa jalan sendiri, masih bisa kemana-mana gitu, sehingga tidak didapati sepertinya mereka itu baik-baik aja sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi tidak ada persiapan sebelum melakukan proses cuci darah. Kamu nggak boleh minum obat ini gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Atau mungkin harus mengkonsumsi makan makanan ini gitu, nggak ada juga? Kalau mengkonsumsi makanan itu sebenarnya karena kita yang bermasalah kan di ginjalnya tuh ya, kebanyakan yang nggak bisa, yang susah memprosesnya itu kan protein. Oke. Ya, biasanya agak dikurangi protein. Dikurangi saja, jangan menghilangkan sama sekali. Soalnya protein juga dibutuhkan. Seperti itu. Oke, jadi persiapan khusus nggak ada, paling juga ada hanya saran-saran gitu. Jadi sebelum melakukan layanan dialisis ini pasti dokter sudah memberikan itu ya, edukasi gitu ya. Oke, nah proses untuk layanan dialisis ini berapa lama Mbak? Kita 1 minggu 2 kali. Kalau yang sudah dijadwalkan rutin 1 minggu 2 kali, sekali cuci 4 sampai 5 jam. Wow. Iya, jadi pasien kita tuh lama ya, 4 Gitu ya? sampai 5 jam. 4 sampai 5 Iya, jam mengambil dan memasukkan. Iya, dan itu pasien kan nggak harus tiduran sih. Pasien kita tuh ada yang Ajajing. duduk. Pasien kita itu ada salah satu shift di kita itu ada yang suka karaoke, jadi dia minta mikrofon supaya dia bisa karaoke, soalnya 4 jam kita diem di situ boring kan. Nggak ada proses kesakitan ya Mbak? Kalau pasiennya baik-baik saja, alhamdulillah oke. Oh gitu. Ya biasanya untuk komplikasinya biasanya itu ada yang kram gitu, ada yang tensinya turun, dan kenapa tiap jam? Iya, tiap jam, tapi tetap kami observasi seperti itu. Oke, berarti dia memasukkan darah dengan golongan darah yang sama gitu. Darahnya sendiri itu yang dimasukkan. Oh gitu. Iya. Berarti sewaktu dia mengambil itu, sewaktu dia diambil darahnya itu disimpan. Dicuci pakai dia. alat. Dicuci pakai alat. Jadi darah keluar dari tubuh kita, masuk ke alat tuh. Oke. Setelah bersih masuk lagi ke tubuh kita. Oh, begitu. Kirain darahnya diambil. Enggak. Terus darah orang lain yang diganti. masuk. Enggak. Itu kan kalau itu transfusi, kalau seperti itu. Kalau cuci darah mah enggak. Jadi darah kita keluarkan, kita masukkan alat, dicuci itu sama alat, ya, dicuci sama alat, di cairannya diambil, terus limbah-limbah tadi diambil, setelah yang bersih dimasukkan lagi ke tubuh kita. Berarti itu ginjal luar. Iya betul, ya makanya tadi Ginjal dia luar, itu ya. kan terapi pengganti ginjal, seperti Gitu. itu. Itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 Rata-rata kali. seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tidak ada yang lebih sering gitu, nggak ada ya? Ada. Oh gitu. Ada beberapa pasien yang dokter mengadviskan harus lebih dari 2 kali. Itu dalam kondisi-kondisi khusus seperti itu. Oh begitu.
Wow, wow, ini bayangannya sudah sampai kemana-mana gitu ya. Dan Iya. kalaupun hanya tadi seperti dibilang kronis dan akut, Iya. berarti ya darah-darahnya dia sendiri itu Iya selama dong, iya, darah-darah dia seminggu sendiri. 2 kali Seminggu dia 2 kali. berkunjung ke rumah sakit bagi Iya, rumah sendiri. iya jadi kita sama teman-teman apa itu penyakit teman-teman yang dicuci Mhm. kita sudah kayak saudara. Gimana enggak seminggu 2 kali kita ketemu? Iya, iya. Itu beli alat sendiri dibawa ke rumah gitu nggak bisa ya? Belum bisa kita. Ah gitu ya. Ya soalnya kita nyucinya kan airnya khusus. Oh, Gitu. oke. Dan itu butuh izin yang luar biasa. Iyalah, bukan seperti kalau kita mau Ah, nebul gitu ya, oh, kita tidak bisa tidak beli bisa. sendiri, pumping, beli sendiri. Yang ini harus berkolaborasi Iya. dengan layanan kesehatan gitu Iya, ya. Oh, betul. begitu. Nah, tadi sempat disinggung efek samping gitu. Efek samping jangka pendek dulu nih, Mbak. Mungkin kram tadi ya. Selain kram nih apa nih? Kram. Ada beberapa itu yang tensinya naik, Oke. ada yang tensinya ngedrop. Itu udah biasa Oke. seperti itu terus. Karena tadi ya balik lagi dialisis itu kan terapi pengganti ginjal. Ya, yang namanya eritropoietin itu yang menghasilkan itu ginjal. Oke. Biasanya dia anemia. Seperti itu. Sesek juga bisa, di dada juga bisa. Itu efek dari Saudara. diambil masuk lagi gitu ya. Iya. Kesesuaian tubuh lagi kayak gitu. Wah, bersyukurlah kita yang sehat Betul, gitu ya. Betul Mbak Dia. Karena yang tidak sehat itu membutuhkan perjuangan. Oke, nah untuk efek jangka panjang nih, ketika seseorang didiagnosa untuk yang kronis tadi. Efek jangka panjangnya begini kok, soalnya kalau pasien sudah didiagnosa gagal ginjal kronis itu kan sudah irreversible kalau bahasa kita, tidak bisa kembali lagi. Berarti tidak bisa sembuh ya? Tidak bisa sembuh dari seumur hidup. Kecuali transplantasi tadi. Transplantasi ginjal tadi. Gitu ya. Iya. Jadi efek jangka panjangnya Seumur hidup harus aja. Iya. Oke, jadi kalau aku tadi membayangkan kan kalau kita kemo gitu ya, itu rambut rontok, ada yang gitu, ada yang kulit kering. Sama ada beberapa Oh, pasien gitu. tuh hiperpigmentasi dia, kulitnya hitam, seperti itu. Terus dia biasanya karena kelebihan cairan tadi ya, fungsi ginjal salah satunya kan menseimbangkan cairan dalam tubuh. Karena cairannya tidak seimbang, bengkak semua. Oh, bukan malah kurus? Bukan, bengkak semua. Gitu. Dan bengkaknya itu cairan yang nggak bisa keluar itu. Kalau pengen kurus, pengen nambah DHD bisa turun 3-4 kilo. Gitu ya? Ya, tapi untuk nguras cairan. Kalau kita sehat-sehat ya nggak bisa. Oh gitu, orang Iya. yang melakukan cuci darah itu kebanyakan gemuk-gemuk berarti orangnya ya? Enggak harus gemuk, bengkak. Iya, maksudnya bengkaknya itu ya? Karena orangnya kurus, tadi bengkak, kaki bengkak, muka bengkak, biasanya gitu. Oke, nggak alami juga itu. Dompet bengkak tidak apa kalau dompet bengkak. Oh, terima kasih gitu ya. Oke, 102,5 Radio Madani FM masih bersama Mbak Lai nih ya. Kayaknya seru banget kalau kita bahas masalah dialisis. Nah, ini layanan yang sekiranya banyak orang yang juga belum tahu gitu. Ternyata di Rumah Sakit Aisyah sudah ada mulai dari bulan November kemarin tanggal ya. 10 kemarin kami sudah kerjasama dengan BPJS ya. Jadi- Dan masih ada tempat kalau mungkin ada yang dari luar kota mau karena yang rumahnya Bojonegoro yang kemarin masih belum dapat tempat di Bojonegoro bisa minta travelingan dari asal hemodialisisnya itu nanti bisa pindah di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi untuk pasien BPJS sudah bisa terlayani Bisa, gitu bisa. ya. Kalau dulu mungkin hanya pasien umum yang dirujuk gitu ya, Iya. sekarang sudah bisa begitu. Oke, nah tadi seperti Mbak Lain sampaikan kan tantangan ketika seseorang ingin melakukan layanan dialisis ini nggak ada gitu ya, Nggak karena ada. memang
kalau bisa hanya mengurangi protein aja gitu. Iya. Berkaitan dengan aktivitas Mbak, orang yang sudah dengan ginjal apa tuh tadi, kronis tadi, Iya, betul. apakah ada larangan-larangan dia nggak boleh kerja berat atau Nggak enggak ada? ada, dia sesekuat Bisa. tubuhnya aja. Banyak Gitu. pasien-pasien kita tuh dari kantor apa itu izin sebentar untuk cuci, nanti balik kantor lagi, banyak. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang tidak ada Iya, pantangan jangan takut, jangan aktivitas gitu, takut nggak ada seperti itu. ya. Iya. Dan tidak ada makanan yang harus dihindari, nggak ada. Biasanya makanan dihindari itu yang mengandung apa itu kalsium, kalsium apa ya? Kalium tinggi. Kayak pisang. Pisang itu kaliumnya Iya, tinggi. nggak boleh ya, Belimbing. kurangin. Iya, dikurangi. Oh gitu. Lalu untuk masa-masa puasa itu gimana Mbak? Nggak ada puasa. Nggak ada juga ya? Jadi dibatasi minum. Soalnya kembali lagi fungsi ginjal tadi, tidak ada yang menseimbangkan cairan dalam tubuh pasien. Semakin dia banyak minum, semakin bengkak. Kalau bengkak di tubuh tidak bisa menerima, parunya bengkak, sesek dah dia. Berarti memang ada apa ya namanya ya, aturan apa Iya. kamu harus minum berapa botol Iya. kayak gitu aja ya, Nggak, ketentuan untuk itu. pokoknya nggak boleh minum banyak. Jadi Oh, biasanya gitu. kalau mereka pas lagi musim panas, mereka pinter sudah. Kalau mereka aus banget itu. Mbak Lia tahu es batu? Yap. Iya, itu dimut Oh, supaya gitu. beliau tidak banyak minum. Oh gitu. Mm-mm. Oh, sangat luar biasa perjuangan mereka ya. Iya, betul. Ternyata layanan dialisis ini apa ya? Ya itu tadi ya, karena memang ketidaknormalan fungsi di dalam tubuh kita, sehingga mewajibkan orang yang harus melakukan ini, cuci darah ini ya, harus melakukan skenario semacam itu ya. Dan itu tidak hanya diderita oleh dewasa saja, remaja, anak-anak gitu. Dan ketika anak-anak itu pun juga sama, 4-5 jam gitu, prosesnya sama semua. Gitu ya. Untuk yang ada di bulan 4-5 jam. Dan itu tercover oleh BPJS. Tercover BPJS semuanya. Oke, free ya. Dan layanan di rumah sakit Aisyah itu kebanyakan untuk yang mendapati itu di rawat jalan. Iya, rawat jalan ada. Kalau kita pasien-pasien yang khusus harus membutuhkan hadir segera mungkin, kita nanti ada dijadwalkan, kita ada satu mesin untuk yang sito-sito itu bahasa kita. Oke. Dan ini sebenarnya hampir sama dengan rehabilitasi ya? Atau sama nggak ya? Kalau rehabilitasi pasien sudah oke kan selesai itu. Dan ini nggak ada oke-nya gitu ya? Kecuali yang Iya. akut aja. Yang saya Mbak, ini banyak pasien kisah yang bisa survive sampai 20-30 tahun dengan cuci darah. Wow. 20 sampai 30 tahun ada. Oh iya, aku Iya. jadi teringat nih. Berarti keberhasilan proses dialisis ini berapa persen nih Mbak? Kalau persenannya kita nggak bisa berapa persen ya. Uh, Kalau orangnya sudah rutin, Ah. ya makan juga disiplin, insya Allah banyak kok. gitu ya. Oke. Hasil. Jadi orang yang melakukan cuci darah itu kebanyakan kan tadi disampaikan kan dia kaunya sehat nih. Iya. Tapi ada juga yang dia mempunyai hipertensi, Iya. diabetes, Iya. diabetes termasuk Iya. diabetes kayak gitu kan. Berarti kan nggak stabil-stabil dong Mbak? Nggak juga ya? Enggak juga. Orang hipertensi, diabetes kan juga seumur hidup dia berobat. Iya betul. Iya. Itu dia awalnya udah kena itu gitu. Wah Iya. ini sangat luar biasa nih insan mudah-mudahan ya. Jadi itulah gunanya layanan yang ada di rumah sakit untuk bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang mungkin sedang tidak sehat ya, tentu saja yang membutuhkan layanan dialisis salah satunya gitu. Nah, berkaitan dengan layanan dialisis di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro nih, apakah ada semacam gimana sih asiknya gitu melayani pasien-pasien dengan mereka-mereka yang seperti itu? Gimana ya? Kayaknya karena kita sering ketemu ya, akhirnya kita kan seperti saudara.
Kalau kita melayani pasien-pasien orang sakit ya, di mana-mana orang sakit itu kan sensitif. Tapi alhamdulillah selama ini kalau pasien-pasien hadir kita, apalagi yang pasien-pasien yang rutin, itu beliau kan bukan sakit gitu, hanya main gitu main kan, aja ke rumah sakit. gitu. Oke. Iya. Nah, tadi disampaikan kan ada nih pasien anak-anak yang Iya. biasanya ada Iya. penyakit bawaan. Iya betul. Itu berarti juga seumur hidup. Kalau memang sudah gagal ginjal kronis ya signifikan. Gitu. Dan banyak ya yang udah gagal ginjal kronis. Kemarin itu kami di rumah sakit Dr. Sutomo itu 1 hari saja pasien ada 14 pasien. Bisa dibayangkan itu sebegitunya ya. Oke, aku tidak bisa berkata-kata lagi nih Nggak usah karena dibayangkan iya, karena memang ini sudah sangat di luar dugaan kita. Ternyata itulah kehidupan gitu ya Mbak ya. Oke, 102,5 Radio Madani FM masih bersama Valeria di lintas siar Jalan Tukumar nomor 48 Bojonegoro. Kalau kita bicara masalah cuci darah itu pasti deh berhubungan dengan penyakit dalam. Tadi sudah disampaikan ada yang namanya diabetes, hipertensi kayak gitu ya. Itu berarti kita sebagai individu yang saat ini merasa baik-baik saja itu harus cek rutin gitu ya Mbak, Betul, supaya apalagi yang sudah 40 tahun ke atas tuh. siapa? Aku masih 17 belum gitu ya. Jadi ya harus gitu ya supaya untuk untuk mengetes supaya ginjal kita ketahuan sehat tidaknya di mana nih Mbak? Kak, lebih mudah itu dari hasil laboratorium. Oke. Iya, ada serum kreatinin yang normalnya 1, sekian itu jangan sampai naik. Berarti kalau terlalu banyak berarti racun dalam darah kita itu sudah banyak dong. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum orang melakukan cuci darah bisa mungkin ada tanda-tanda nih. Apa nih biasanya yang sering dikeluhkan oleh pasien? Ya, biasanya sering mual. Badan suapin semua, susuk, kebanyakan itu. Berarti tanda-tanda yang bisa disampaikan seperti sesek, mual, gitu ya, tanda-tanda ya. Salah satu tanda, beberapa tanda. Nggak ada tanda-tanda khusus itu nggak ada Gitu ya. Berarti memang dokter yang bisa. Itu harus didukung dengan hasil. Oke, nah Mbak seperti yang disampaikan tadi nih ya, kita harus break lagi nih. Iya. Insan Muda Madani, kita akan dengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Setelah ini Valeria bakal kembali. Oke ya Mbak Lain, kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang layanan dialisis cuci darah di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kayaknya ini semuanya sudah terkupas tuntas walaupun banyak sekali kalau mau kita kembangkan. Namun untuk sesi yang hari ini nih ya, Mbak Lain harus datang lagi di sesi berikutnya nih ya. Gitu. Oke, sebelum kita tutup sesi talkshow kita di kesempatan hari ini, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Insan Muda Madani di rumah. Silakan. Sayangi ginjal kita. Gitu aja. Iya. Tidak ada komanya itu, titik ya. Sayangi ginjal. Itu jadi iklan nanti. Sayangi ginjal kita, gitu ya. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Yakin nih? Yakin. Ikhlas. Betul, ikhlas. Oke. Itu closing dan awalan dari teman-teman di hemodialisa satu, sayang ginjal kita. Oke. Terima kasih Mbak Lain. Sama-sama, Semoga Mbak kita Dia. semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Amin. Dan yang lagi Amin. tidak sehat segera diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Kita akan kembali setelah yang satu ini dan jangan ganti channel kamu hanya di 102,5 Radio Madani FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.